Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya dengan jawabannya. Jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya keras, bapaknya loyo. Kumaha ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana bikum bi ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha minhu fil haqiqati mubtada. Al-Mustafa khairul khalaiqi man sama ala khalaqi siyadati sudada. Salla alaihi musalliman lahumma alin lahu wa sahbihi ma najmun bada. Wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fadat ala kulli bariyati bin nada. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Subhanallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para asatidz, para guru, para ajengan, yang berkhusus akhirul kiram, al-ustaz Imam Mubin, maka Allah fitur hayati yang kami muliakan, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, ustazah, para santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa, ini agak mirip Bu, susah saya Bu,
caranya dulu ya. Nah, ini kan enak hidupnya kalau ini bisa. Bapak mau miring ya? Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan bersyukur kehadrat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid yang pada malam hari ini khususnya yang kita peringati dan umumnya setiap acara-acara yang bernuansa dengan Maulid menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan wasilah perayaan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini dan malam-malam lainnya, insya Allah kita semua yaumil qiyamah nanti diakui oleh Nabi sebagai umatnya dan kita semua mendapatkan syafaatnya sehingga kita semua bisa masuk surga di belakang Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, pada malam hari ini alhamdulillah syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua duduk di tempat yang biasa, namun pada malam hari ini menjadi tempat yang sangat luar biasa. Ini panggung panas, betul nggak Pak? Pak, panggung panas, percaya nggak? Bu, di panggung panas, percaya nggak Bu? Nggak percaya coba sini. Komen sedikit, panas di sini Pak. Ini ada kipas gede, rasanya panas. Panggung panas ini tempat pada malam hari ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi besok hari biasa. Sekarang ini tempat kita duduki untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, tapi besok hari menjadi tempat yang biasa. Yang mulia bukan tempatnya, tapi bagaimana tempat yang digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempat, tatkala tempat tersebut kita gunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tempat tersebut menjadi mulia. Yang mulia adalah ketika tempat tersebut digunakan untuk mengingat Allah. Yang mulia adalah ketika tempat tersebut digunakan untuk kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Sebelum saya memulai tausiah, saya mau tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Malam ini acaranya Maulid Nabi apa Maulid Nabi Bu? Bingung. Maulid Nabi apa Maulid Nabi? Yang benar yang mana coba? Di sini apa nih? Maulid. Yang benar Maulid apa Maulud? Maulid. Bapaknya? Maulid apa Maulud? Kalau saya bilang Maulud protes nggak? Saya bilang Maulud protes nggak? Kok enggak? Katanya Maulid. Yang benar? Ayo, bingung juga kan? Maulid atau Maulud? Tadi katanya Maulid, sekarang Maulud. Jadi gini Bu, dalam bahasa Arab, kalau dibaca Maulid itu artinya hari kelahiran. Kalau disandarkan dengan Maulid Nabi Muhammad berarti hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau menggunakan kalimat maulud berarti Nabi yang maulud itu berarti yang terlahir, ya. Kalau maulid tempatnya atau waktunya, kalau maulud itu orangnya. Yang benar yang mana, Bu? Sama-sama benar. Maulid ya benar, maulud ya benar. Karena maulid Nabi berarti waktu atau tempat kelahiran Nabi. Kalau maulid Nabi berarti kelahiran Nabi. Berarti sama-sama benar. Kenapa kita harus maulid Nabi? Kenapa kita harus merayakan maulid Nabi? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, tapi jawabannya sangat luar biasa. Kenapa para ulama dari zaman dulu, ratusan tahun yang dulu, para ulama, para syekh, para abiyah, para habaib mengajarkan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tatkala datangnya bulan Rabiul Awal dan seterusnya, berbondong-bondong mereka merayakan maulid Nabi atau maulid Nabi. Ada apa dengan acara maulid Nabi? Kenapa ulama-ulama kita mengajarkan kita untuk merayakan maulid Nabi? Padahal zaman sahabat tidak ada maulid Nabi, zaman Nabi tidak ada maulid Nabi. Tapi kenapa tatkala masuk abad yang ke-9 ada namanya maulid Nabi? Jawabannya sederhana, karena kita butuh Nabi. Apa Bu jawabannya, Bu? Karena kita butuh Nabi. Rabiul Awal atau disebut dengan bulan Maulid. Bulan Maulid, bulan tempat kelahiran Nabi, itu jatuh pada bulan Rabiul Awal. Dalam sejarah bahwa bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal dulunya itu bulan yang biasa, Bu. Tidak ada istimewanya. Sebelum terlahir manusia mulia Nabi Muhammad SAW, Rabiul Awal adalah bulan yang biasa, tidak ada istimewanya. Sebagaimana ada bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat mulia. Sedangkan bulan Rabiul Awal itu bulan yang biasa-biasa saja. Terus pertanyaannya, kenapa Allah tidak menciptakan Nabi, melahirkan Nabi pada bulan-bulan yang sudah dimuliakan, seperti bulan Muharram, seperti bulan Haji dan bulan-bulan yang lainnya? Kenapa Allah memilih bulan Rabiul Awal, bulan yang tidak ada kemuliaannya sama sekali, sebagai bulan untuk dilahirkan Nabi SAW? Jawabannya sederhana, karena maksudnya Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, dilahirkannya Nabi di bulan Rabiul Awal, supaya tidak menjadi prasangka bahwa Nabi dilahirkan di bulan yang mulia. Jadi bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia itu karena sebab kelahiran Nabi SAW. Dan yang mulia bukan bulannya, tapi yang mulia karena di situ terlahir manusia termulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang disandingkan sama Nabi, yang dinisbatkan sama Nabi Muhammad SAW, pasti mendapat kemuliaan. Kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad kepengen mulia nggak, Pak? Kepengen mulia nggak, Pak? Bu, kepengen mulia nggak, Bu? Ibu kepengen dimuliakan sama Allah nggak? Kalau ibu kepengen dimuliakan sama Allah, sering-sering nyebut nama Nabi Muhammad. Tapi jangan salah paham, menang-menang kata Ustaz Rifai kalau kepengen dimuliakan Allah sebut nama Nabi Muhammad, pas pulang nyebut Muhammad tukang jengkol.
Sebut nama Nabi Muhammad dalam arti adalah sering-sering mengingat Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita butuh sama Nabi. Sebanyak apapun ibu bersalawat tidak menguntungkan Nabi. Ibu sehari 10.000 salawat tidak menguntungkan Nabi. Ini bapak-bapak sehari salawat 10.000 tidak menguntungkan Nabi. Ibu-ibu setiap hari salawat 10.000 kali tidak memberikan keuntungan kepada Nabi. Akan tetapi salawat yang kita baca kembali kepada pribadi kita masing-masing. Karena hakikatnya yang butuh salawat kepada Nabi bukan Nabi Muhammad, tapi yang butuh salawat Nabi adalah kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah cukup mendapatkan salawat dari Allah, dan Nabi Muhammad sudah cukup mendapatkan salawat dari seluruh para malaikat. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk maulid Nabi sebagai sugesti, sebagai penyemangat, sebagai umat Islam untuk senantiasa mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai satu hari kita lupa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang sangat cinta sama kita. Bu, saya mau tanya sama ibu, ibu punya suami sayang apa sama ibu? Punya suami sayang apa enggak? Bapaknya, bapak punya istri kah? Itu istri bapak sayang sama bapak enggak? Kayaknya terpaksa ngomongnya, kayaknya takut sama istri kan? Istrinya sayang apa enggak? Lagi bahasa ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Itu Bu. Ada bahasa kayak gitu. Kalau suaminya banyak duit, disayang-sayang. Kalau suaminya nggak ada duit, abang ditendang. Biasanya mah ibu kalau sayang sama suami akhir bulan. Akhir bulan, awal bulan. Kalau awal bulan aja mesra banget sama suami, ya kan? Apalagi pengantin baru. Oh, pengantin baru Pak, luar biasa. Saya ngerasain. Saya juga manusia, dulu pernah jadi pengantin baru. Apalagi Ustaz Kade itu, Ustaz artis. Ini pengantin baru, luar biasa. Ini kalau baru nikah malamnya kata suaminya, "Neng, bikinin kopi dong." Kata istrinya, "Ya, sebentar." Istrinya masuk ke dapur bikin kopi. Ini bikin kopi lengkap, ada gelas, ada gagangnya. Gelasnya yang ada gagangnya, kenapa? Takut kepanasan. Ada tatakannya, ada tutupnya, terus dikasih gula, takut kepahitan. Komplit, ada tatakan, ada tutup, ada gagang, ada gula, takut kemanisan. Pengantin baru menginjak 1 tahun biasanya ketika suaminya pulang kerja, "Neng, bikin kopi dong." Dibikinin sama istrinya. Tapi agak beda. Biasanya tatakannya udah hilang, cuman gelas, ada canggalnya, ada tutup. Tatakannya sudah hilang, terus gulanya sudah nggak ada. 1 tahun. Begitu menginjak punya anak 2 tahun, "Neng, pengen ngopi." "Bikin dong," kata istrinya. "Ya, sebentar." Masuk dapur bikin kopi lagi. Dibikinin sama istrinya, cuman beda lagi. Datang gelas, nggak ada cangkralnya, tutupnya hilang, tatakannya hilang. Alasannya sibuk ngurus anak. Ini udah 2 tahun. Pas ke-3 tahun, suaminya pulang kerja, "Mama, manggilnya udah gak neng lagi."
Udah tua, mama, bapak bikin kopi dong. Kata istrinya, ya bikin sendiri aja, kenapa sih, mama lagi repot tuh. Betul nggak bu? Ini yang ketawa pengalaman. Ini yang ketawa biasanya pengalaman berbanget. Betul nggak pak? Ini yang ketawa kenceng pengalaman ini gitu. Kenapa kalau pengantin baru kok begitu? Rasa cintanya masih murni. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa malu. Tapi kalau sudah 4 tahun, malunya udah hilang. Yang ada malu-maluin. Cintanya sudah hilang. Yang ada cuma rasa sayang doang. Betul bu? Ibu masih cinta sama bapak nggak? Bu? Tanya dulu aja. Cinta sama bapak enggak? Benar cinta? Ntar saya tanya sama masing-masing kalau ketemu saya. Ntar pulang dari maulid bilang I love you. Berani nggak bapak? Hah? Bilang I love you. Berani? Bapaknya pernah ngomong I love you sama istri? Ah bohong. Saya aja belum pernah sama istri. Bilang I love you. Ya. Kita ingat Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang memiliki kesempurnaan. Pertama, kesempurnaan cinta. Yang kedua, kesempurnaan sayang. Ketiga, kesempurnaan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu serba sempurna. Maka ada kitab yang namanya Muhammadun Insan Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia sempurna, sempurna segala-galanya. Kalau ibu kepengen punya suami, nuntut sama suami sempurna, mimpi bu, benar. Kalau ibu kepengen punya suami yang sempurna, mimpi. Sama kayak bapak, kepengen punya istri kok sempurna seperti Sayyidah Khadijah, mimpi pak. Ibu-ibu juga sama, kepengen punya suami kok sempurna kayak Nabi Muhammad, mimpi gak bakalan. Nabi Muhammad segala-galanya sempurna, baik fisiknya, baik akhlaknya, baik sifatnya, baik tingkah lakunya, baik kesabarannya. Nabi Muhammad sangat sempurna. Maka Nabi pernah bersabda dalam hadis bahwasanya laki-laki yang paling sempurna, yang terbaik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Laki-laki yang terbaik yang bagaimana? Adalah laki-laki yang baik kepada keluarganya. Dan kata Nabi, dan akulah laki-laki yang terbaik karena kebaik. Akulah laki-laki yang terbaik di antara kalian karena kebaikanku terhadap istri-istriku dan anak-anakku. Jadi kalau ibu kepengen punya suami sempurna, mimpi. Bapak kepengen punya istri yang sempurna juga mimpi. Dan kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang sempurna, karena hakikatnya manusia sempurna adalah hak pribadi Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dituntut oleh Allah adalah kita ittiba, mengikut kepada Nabi SAW. Sekarang bagaimana kita bisa mengikut Nabi SAW, bisa mencontoh Nabi SAW, kalau kehidupan Nabi sendiri tidak pernah kita pelajari? Bagaimana kita bisa mengikut Nabi, akhlaknya seperti Nabi, kesabarannya seperti Nabi, kalau kita sendiri tidak pernah mempelajari tentang sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang ada ayat yang tertulis laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Imam Suyuti, kata Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah merupakan suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhirah, bagi orang-orang yang berharap pengen ketemu Allah, berjumpa dengan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nih? Wal yawmal akhir, artinya bagi orang yang ingin ketemu dengan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang tersebut banyak-banyak mengingat Allah. Pribadi Nabi menjadi suri tauladan. Sifat Nabi menjadi contoh bagi umatnya. Tingkah laku Nabi menjadi contoh bagi umatnya. Kesabaran Nabi menjadi contoh bagi umatnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW beliau adalah seorang pemimpin, dan beliau menjadi contoh bagi para pemimpin umat Islam. Beliau adalah seorang suami, dan Nabi Muhammad juga menjadi contoh bagi para suami. Beliau itu menjadi guru, dan beliau pun menjadi contoh bagi orang-orang yang statusnya menjadi guru. Dan semua yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW adalah merupakan suri tauladan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa alasan kita dianjurkan oleh para ulama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk mengajarkan putra putri kita memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak. Bahkan dalam hadis, apa kata Nabi? Adibu awladakum ala salasi khisal. Ajarkanlah adab kepada anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Ibu pegang baik-baik nih Pak. 3 macam perkara yang Nabi wasiatkan kepada kita. Ajarkan kepada anak-anak kita, kata Nabi, 3 perkara. Yang pertama, yang satu aja saya bahas, adalah hubbi Nabi. Kewajiban kita sebagai orang tua pertama adalah mengajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ibu di rumah, ibu punya anak, ajarkan supaya anak-anak kecil ini supaya ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad, Bu. Makanya ibu jangan kebanyakan nonton sinetron. Ibu kan senangnya film India, Bu ya? Hah? Senangnya film India? Ya, anak-anaknya senang film India. Ya, yang lebih parah lagi nih kalau ibu-ibu nonton film India mewek, ikut nangis. Iya kan? Ibu sekarang kan kayak gitu. Kita ingat Bu sekarang mau dibilangin dari di media sosial. Mau bilang kita sedih, Bu. Kenapa? Ini banyak ibu-ibu pakai kerudung, pakai baju gamis, pakai baju muslim, begitu ya. Udah tua-tua, udah bau tanah, Allahu Akbar, joget tiktokan. Ini ibu-ibu sekarang kayak gitu. Gak perlu malu, Bu. Ibu suka lihat gak? Bu, suka lihat dari YouTube nenek-nenek joget-joget di tiktokan. Gak tahu malu, ya? Iya udah tua. Mau dibilang gitu. Yang laki-laki juga sama. Udah tua-tua tiktokan di YouTube. Mending tiktokannya itu mendidik. Mau dibilang remaja sekarang ini sudah dijauhkan oleh musuh Islam supaya jauh daripada agama Islam. Inilah pendidikan pertama yang Rasul ajarkan kepada kita sebagai umat Islam,
supaya kita mendidik putra putri kita. Pertama adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Memperkenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Memperkenalkan Nabi Muhammad kepada putra putri kita. Pendidikan pertama sebelum mengajarkan Al-Quran. Kenalkan dulu Nabi Muhammad supaya ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kalau sudah ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, gampang anak-anak kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sama kayak cowok-cowok nih, Bu. Ini suami-suami ibu dulu, sekarang nurut gak sama ibu? Yang keras nurut gak? Yang keras nurut gak sekarang? Ibu minta baju dibeliin, ya kan? Ibu minta handphone dibeliin gak Pak? Bu. Ibu minta kulkas dibeliin gak Bapak? Ibu minta mesin cuci dibeliin gak? Nurut kan? Kenapa bisa nurut? Karena cinta. Terus bapaknya nih, kenapa bapak-bapak nurut sama istri? Istri minta handphone dibeliin gak Pak? Ya dibeliin, walaupun kredit juga gak apa-apa lah. Ibu minta motor dibeliin gak Pak? Gak apa-apa, walaupun kredit gak apa-apa, yang ini dibeliin. Dan semua permintaan istri pasti diberikan oleh suami. Kenapa? Dasarnya cinta. Jadi kalau ibu, bapak punya anak, gampang diatur dalam agama, gampang suruh ngaji, gampang suruh sholat, gampang suruh ibadah. Syarat yang pertama, tanamkan rasa cinta anak tersebut kepada Nabi Muhammad dulu. Ceritakan Nabi Muhammad di rumah, Bu. Ini ibunya sih tiap malam namanya sinetron mulu. Allahu Akbar. India mulu. Bapaknya juga sama. Malam-malam nontonnya bola mulu. Sinetron mulu. Gimana anak-anak mendidik masalah agama? Bagaimana anak-anak kenal dengan Nabi ini? Karena orang tuanya tidak mengenalkan Nabi Muhammad kepada putra putrinya. Padahal pesan Nabi Muhammad adalah adibu auladahu, ajarkanlah anak-anak kalian. Pertama adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW sudah disaksikan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Kemuliaan Nabi Muhammad sudah dibuktikan, disaksikan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Bahkan ada 124.000 nabi. Nabi Muhammad dibandingkan dengan jumlah segitu Nabi Muhammad paling mulia dari jumlah 124.000 nabi. Dan dari 124.000 nabi dipilih oleh Allah yang menjadi rasul 313. Dan di antara 313 rasul, maka yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dari 313 rasul, Allah pilih 25 nabi dan rasul yang nama-nama mereka termaktub di dalam Al-Quran. Jadi nama-nama Rasul, nama-nama Nabi yang tertulis di dalam Al-Quran cuma 25. Ada pun jumlah Nabi ada berapa Bu? Berapa Bu? 124.000. Jumlah Rasul ada berapa? 313.
tapi yang tertulis dalam Al-Quran cuma 25. Saya mau tanya sama ibu-ibu ini tukang ngaji nih, ibu tukang ngaji nggak? Suka ngaji nggak bu? Seminggu berapa kali ngaji? Hah? Sebulan sekali? Seminggu sekali? Nah, bapaknya pada ngaji nggak sekarang? Pak, suka pada ngaji nggak? Masih? Alhamdulillah. Kayaknya ngomong ngajinya berat banget bu. Bilang masih berat banget. Tinggal bilang iya, yes, gitu ya. Bu, Nabi Muhammad SAW punya ibu ada berapa bu? Ibu Nabi ada berapa? 3. Yang pertama ibu kandung, namanya Sayyidah Aminah. Ibu susu ada berapa? 2. Yang satu Suwaibah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Tepuk tangan bu, tepuk tangan. Semua. Baginda Nabi Muhammad SAW punya ibu 3. Yang satu ibu kandung namanya Sayyidah Aminah. Yang 2 adalah ibu susu. Yang pertama Halimatus Sa'diyah. Yang kedua adalah Suwaibah As-Salamiyah. Saya mau cerita, ada ibu susu Nabi yang bernama Suwaibah. Suwaibah dulu adalah budak daripada Abu Lahab. Tidak saya tahu Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu adik kandung ayahnya Nabi. Siapa ayah Nabi? Sayyidina Abdullah. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi SAW, tatkala Sayyidah Aminah belum sempat melahirkan Nabi, maka Allah sudah memanggil suaminya Sayyidina Abdullah. Maka saat itu juga Sayyidah Aminah menjadi seorang janda yang saat itu sedang mengandung Nabi SAW. Maka Abu Lahab sebagai paman merasa punya kewajiban untuk menjaga daripada iparnya. Maka suatu hari Abu Lahab berkata kepada Suwaibah, Suwaibah, kamu jaga adikku Aminah. Kamu jaga dia. Apabila dia telah melahirkan keponakanku, maka berikanlah kabar kepadaku. Baik tuan, kata Suwaibah. Maka Suwaibah saat itu yang menemani ataupun sering menengok kepada Sayyidah Aminah. Di suatu hari ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, maka Suwaibah ketika melihat Sayyidah Aminah melahirkan bayi laki-laki yang mungil, yang sangat cantik, yang sangat ganteng, yang sangat menawan, yang sangat indah, kemudian dia datang kepada majikannya bernama Abu Lahab mengabarkan tentang kelahiran keponakannya. Apa kata Suwaibah? Wahai tuanku, ponakanmu lahir laki-laki. Nah, ketika Abu Lahab mendengar bahwa keponakannya lahir laki-laki, maka senang dia. Abu Lahab gembira sekali. Kenapa? Di saat itu kalau bayi yang lahir laki-laki menjadi kebanggaan bangsa Quraisy, tapi kalau yang lahir perempuan tidak menjadi kebanggaan orang Quraisy. Maka Abu Lahab karena mendengar keponakannya lahir laki-laki, maka dia ada rasa gembira. Maka apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, saat ini kamu saya bebaskan dari budakku dan kamu sekarang menjadi orang yang merdeka. Nah, singkat cerita, ketika Abu Lahab sudah meninggal, maka Ibnu Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, suatu malam dia bermimpi bertemu Abu Lahab. Ibnu Abbas bertanya, wahai Abu Lahab,
Apa yang terjadi sama kamu sekarang? Ini Abu Lahab ini dia tidak masuk Islam, Pak. Abu Lahab ini adalah orang Quraisy yang paling keras menentang Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah paman Nabi, satu-satunya paman Nabi SAW yang sangat keras untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan istrinya disebut dengan Hamalatul Khatab. Dia adalah wanita yang suka memfitnah Nabi, suka mencaci Nabi, maka diabadikan dalam Al-Quran sebagai Hamalatul Khatab, sebagai orang yang tukang ngomporin. Hamalatul Khatab ini tukang bawa kayu bakar, dibakarin artinya ngompor-ngomporin orang, supaya orang-orang di kota Mekah ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Antara Abu Lahab dengan istrinya ini sepakat untuk menentang Nabi Muhammad SAW, alias Abu Lahab ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sehingga sampai dia meninggal. Maka tatkala meninggal, Ibnu Abbas melihat Abu Lahab di dalam mimpinya. Wahai Abu Lahab, apa yang kamu rasakan? Terus Abu Lahab menjawab, wahai Abbas, aku ini setiap hari disiksa sama Allah. Aku diazab di alam kubur. Aku disiksa di neraka. Tidak ada henti-hentinya aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, terkecuali setiap hari Senin. Setiap hari Senin Allah meringankan siksaannya kepadaku, dan dari jari-jariku keluar susu, dan setiap hari Senin aku bisa minum susu dari jari-jari yang keluar dari jari-jariku. Ini maknanya apapun. Abu Lahab, orang kafir yang menentang Nabi, itu karena pernah dulu ketika Nabi lahir dia gembira, kemudian membebaskan Suwaibah sebagai budaknya menjadi orang yang merdeka, sehingga di alam barzakh setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma karena sebab gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu seorang ulama besar ahli hadis Abu Yusuf Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, apabila begitu keadaannya orang kafir yang menentang Nabi, yang tidak beriman kepada Nabi karena punya rasa cinta, rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin, lalu bagaimana orang yang beriman yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian setiap tahun bikin maulid, kira-kira mendapatkan syafaat berapa? Insya, kira-kira dapat syafaat nggak Bu? Insya, saya mau tanya dulu. Mana gitu aja lah, kalau nggak malas apa? Masa sebelum makan jodoh. Oh, kalau ceramahnya teriak-teriak capek Pak, jadi ngobrol lagi lah. Bu, ibu saya, ibu yang cantik-cantik. Bu, senang nggak kalau datang bulan Maulid? Kalau ada acara kayak gini senang nggak? Yang bener, serius. Yang bener, senang apa susah? Nyenangnya apa nyusahin? Ini Ustaz Mambing nyenangnya apa nyusahin? Bu, Ustaz Mambing bikin acara maulid nyenangin apa nyusahin? Nyusahin, ya, nyusahin nggak boleh dulu. Allah Akbar. Ini kayaknya nggak paham. Ini Ustaz Imam Bin bikin maulid, bikin ibu senang apa itu susah? Senang, serius. Nih, yang saya tahu mah kalau ada bulan maulid pada pusing Bu. Ya, ini begini. Ini di sini ada berapa maulid Bu? Yang bikin maulid berapa tempat di sini? Masjid, mushola. Di sini ada 3 tempat. Naik dana nggak? Nyumbang ibu nyumbang nggak? Hah? Enggak nyumbang? Kalah sama Abu Lahab. Nih Abu Lahab, ibu tahu nggak bebasin budak itu berapa juta Bu?
bebasin budak itu kurang lebih 80 juta bu. Tuh, ini orang kafir Abu Lahab saking senangnya Nabi Muhammad lahir, itu budaknya dibebasin. Itu zaman itu kalau di India ya, bebasin budak itu sekitar 80 juta. Lah ibu senang gak sama maulid? Nyumbangnya goceng doang 10.000. Allahu Akbar. 10.000 pengen masuk surga Pak. Allahu Akbar. Senang bu ya dengar bu ya? Senang apa susah? Senang ya? Alhamdulillah senang. Ada maulid harus ya? Senang. Kenapa? Kita minta sama Allah supaya dengan kita hadir maulid nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita selalu bicara syafaat? Ibu tahu gak artinya syafaat bu? Bu, artinya syafaat apa? Pertolongan. Bapak tahu gak artinya syafaat? Apa syafaat? Pertolongan. Kita butuh dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada kita sebagai umat. Nabi Muhammad lebih cinta sama ibu-ibu daripada suami ibu sendiri. Percaya nggak bu? Percaya. Nabi Muhammad lebih cinta sama bapak-bapak daripada istri bapak-bapak. Betul nggak pak? Pak, betul nggak? Nabi Muhammad lebih mencintai kita daripada istri kita, betul nggak? Nabi Muhammad lebih cinta kepada ibu-ibu daripada suami ibu, betul nggak bu? Betul nggak? Kayaknya berat amat. Betul nggak? Betul. Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita daripada orang tua kita. Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita daripada kakek kita, dan Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita daripada saudara-saudara kita. Ini buktinya. Suatu ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, itu kata-kata terakhir yang terucap di bibir yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah kata-kata ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi Muhammad ketika menjelang sakaratul maut tidak menyebut anak-anaknya. Nabi Muhammad ketika menjelang sakaratul maut tidak menyebut istri-istrinya. Nabi Muhammad ketika menjelang sakaratul maut tidak menyebutkan cucu-cucunya. Tapi ketika menjelang sakaratul maut, yang terucap di bibir mulia Nabi Muhammad SAW adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut, kita yang disebut sama Nabi itu pertama ketika sakaratul maut, Nabi menjelang wafat. Yang kedua, ketika Nabi nyebrang Sirat. Apa itu Sirat? Sirat adalah jisrun mamdud, jembatan yang sangat panjang. Jembatan yang sangat panjang yang mengantarkan dari padang mahsyar sampai ke surga, itu adalah Sirat. Di bawahnya adalah neraka jahanam. Dan semua orang pasti lewat di atas Sirat. Dari zaman Nabi Adam sampai 124.000 nabi itu ketika nyebrang Sirat, apa ucapan mereka? Allahumma sallim sallim. Itu ucapan para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul ketika nyebrang Sirat yang terucap adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu ucapan para nabi dan rasul. Apalagi Ustaz Kadir. Oh, mana tuh? Nih, para nabi dan rasul nyebrang Sirat, doanya Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu nabi. Apalagi Haji Renaldi. Oh. Apalagi ibu-ibu tuh. Itu para nabi dan rasul. Tapi cuma satu orang, cuma satu mulia, cuma satu rasul, satu nabi
yang nyebrang sirat itu ucapannya lain. Apa ucapannya Nabi Muhammad? Apa ucapan Nabi Muhammad nyebrang sirat? Ummati, ummati. Oh, ingat sama umatnya. Nabi Muhammad ketika nyebrang sirat itu yang diingat adalah umatku, umatku. Kita bu yang disebut bu. Kalau ibu punya suami, ibu meninggal duluan, bukan saking main bu. Disumpahin dari sumpahin mau waktu meninggal aja bu. Bapak juga sama. Istri bapak meninggal. Kalau bapak udah meninggal, mak ibu nggak bakal ingat sama bapak. Paling ingatnya malam pertama, tahlilan pertama sampai ke-7. Malam pertama nangis sedih gitu kan. Tahlilan malam pertama sedih. Ibu sedih ditinggal suami, iya malam pertama. Malam kedua nangis lagi. Kok ibu nangis? Iya, ingat sama bapak. Nah pas malam ke-7 nangis juga. Pas malam 7 ditanya sama orang, ibu masih sedih ya ditinggal bapak? Bukan, kenapa? Dari malam pertama sampai malam ke-7 yang lahir dari yang ganteng. Oh, dari malam pertama sampai malam ke-7 yang lahir ada yang ganteng. Jadi nangisnya bukan sama suami yang meninggal, ingatnya ini orang ada yang ganteng. Itu pak, kalau paling dulu kayak gitu pak, kalau meninggal duluan, ya kan? Ini kalau orang sudah dikubur, nangisnya luar biasa. Coba udah 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun akan berubah. Cintanya sudah nggak ada lagi. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap mengingat kita, menyebut nama kita, walaupun Nabi Muhammad sedang menyeberang sirat. Sampai nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar semua manusia akan dibangkitkan dari alam barzakh. Manusia yang pertama dibangkitkan dari alam barzakh adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi bangkit dari alam barzakh, maka disusul oleh malaikat Jibril. Kemudian apa yang terucap dari Nabi Muhammad? Ya Jibril, aina umati? Jibril, aina umati? Jibril, umatku mana? Umatku mana? Kita lagi juga disebut sama Nabi Muhammad. Kalau bapak bangkit dalam kubur, ibunya siapa? Nggak ingat sama ibu. Bapak juga sama. Ketika ibu nanti bangkit di padang mahsyar, nggak bakal ingat sama bapak, lupa sama bapak sebagai suaminya. Yang dulu pernah bilang sehidup semati, bohong di rumah. Ketika masih baru kawin, dan kita sehidup semati, bohong. Bapak juga sama, neng, kita sehidup semati, bohong juga. Katanya kalau istri kawin, istri meninggal, suami kawin. Begitupun sama, suami meninggal, istri kawin, bohong. Itu cinta sehidup semati. Manusia yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad. Yang terucap dari Nabi Muhammad adalah aina ummatu Jibril, di mana umatku. Dan kemudian datanglah sahabat Nabi Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman datang menghampiri Nabi SAW dan seluruh umat manusia termasuk umat Nabi Muhammad SAW saat itu dibangkitkan dari alam barzakh untuk menuju berbondong-bondong menuju ke padang mahsyar. Dan ketika manusia dibangkitkan dari alam barzakh, nanti ibu-ibu dalam keadaan tidak pakai baju, nggak pakai mukena, nggak pakai kaos, nggak pakai celana, nggak pakai rok. Bapaknya juga sama, alias sama telanjang bulat. Semua manusia di saat itu dibangkitkan dari alam barzakh, tidak ada yang berpakaian. Nanti ibu telanjang, bapak juga telanjang. Untuk apa? Mereka berbondong-bondong untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun di situ? 50.000 tahun ibu. Padang mahsyar itu matahari itu didekatkan sama Allah, jaraknya cuma 1 kilo bu. Matahari dari atas kepala jaraknya cuma 1 kilo. Sekarang berapa kilo bu? Ini sekarang matahari jutaan kilo, udah panasnya luar biasa. Bagaimana di padang mahsyar nanti ketika manusia
berkumpul semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Manusia akan berkumpul di padang mahsyar, yang muslim, yang munafik, yang kafir semua sama berkumpul di padang mahsyar untuk mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekian lama di situ manusia tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Semuanya berdiri, tidak ada yang duduk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saat itu Allah diam, tidak memperdulikan kepada manusia di saat itu. Karena sudah tidak sabar manusia di saat itu, maka sekelompok ulama mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Datang kepada Nabi Adam, dia bertanya, wahai Nabi Adam, ya Abul Bashar, wahai bapaknya manusia, berikan kami syafaat, berikan kami syafaat, tolonglah kami wahai Nabi Adam, supaya kami segera mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak punya syafaat untuk kalian. Aku pun punya masalah sama Allah. Aku punya dosa. Dulu saya pernah melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, melanggar ketika Allah bilang sama saya, jangan kamu dekati ini buah kulli, la taqrabu hadhihi syajarah. Kata Allah, wahai Adam, kamu jangan sekali-kali dekati buah kulli. Tapi Nabi Adam tergelincir saat itu, sehingga Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga menuju dunia. Coba kalian datang kepada Nabi Nuh, maka berbondong-bondong orang di saat itu datang kepada Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ditempuh dalam waktu 1000 tahun. 1000 tahun. Bayangin bang, itu manusia nanti berbondong-bondong. Kata ulama, ini para ulama datang dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jarak waktunya 1000 tahun. Mereka datang kepada Nabi Nuh bilang, wahai Nabi Nuh, tolong berikan kepada kami syafaat supaya kami segera mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Wahai umat manusia, saya tidak punya syafaat untuk kalian. Saya pun punya masalah sama Allah. Dulu di dunia saya pernah berdoa sehingga doaku ini menyebabkan banjir bandang sehingga dunia kebanjiran. Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim, lalu mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim, jaraknya 1000 tahun. Kemudian mereka sampai datang kepada Nabi Ibrahim dan mereka berkata, wahai Khalilullah, wahai Nabi Ibrahim, berikan kami syafaat. Tolong mintakan sama Allah supaya kami segera mendapatkan keputusan dari Allah, karena kami sudah tidak tahan lagi di padang mahsyar ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak punya syafaat untuk kalian. Saya pun punya masalah sama Allah. Saya pun punya tanggung jawab sama Allah. Coba kalian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka rombongan datang kepada Nabi Musa alaihissalam, jaraknya 1000 tahun lagi itu. Tahunnya, insyaallah berapa tahun bu? 1000 tahun. Sampai ke Nabi Musa mereka berkata, wahai Kalimullah, wahai Nabi Musa, engkau adalah Nabi yang bisa bicara kepada Allah. Tolong berikan kami syafaat, tolonglah kami supaya kami segera mendapatkan keputusan dari Allah, karena kami sudah tidak tahan lagi di padang mahsyar. Apa kata Nabi Musa? Aku tidak punya syafaat untuk kalian, karena saya punya tanggung jawab kepada Allah. Karena dulu di dunia saya pernah nempeleng orang, nggak sengaja mati itu orang. Jadi Nabi Musa dulu pak lagi biasa berantem sama orang, ditempeleng begini mati orang itu. Itu sampai ke hari kiamat Nabi Musa nggak bisa memberikan syafaat. Kata Nabi Musa, coba kalian datang ke Nabi Isa. Lalu mereka berbondong-bondong datang ke Nabi Isa alaihissalam, jaraknya 1000 tahun lagi datang ke Nabi Isa. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Isa, berikan kami syafaat, tolonglah kami supaya kami segera mendapatkan keputusan dari Allah, karena kami sudah tidak tahan lagi di padang mahsyar. Nabi Isa mengatakan, aku tidak punya syafaat untuk kalian, aku pun punya tanggung jawab kepada Allah. Dulu saya di dunia
saya dan ibu saya dijadikan Tuhan oleh umatku. Aku tidak punya sahabat untuk kalian. Coba kalian datang kepada Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Siapa bu? Ahmad. Kalian datang kepada Nabi Muhammad, atau namanya Ahmad. Nabi Muhammad kalau di bumi dikenal Muhammad, di langit dikenal Ahmad. Coba kalian datang kepada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, dialah yang punya syafaat. Maka mereka berbondong-bondong untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1000 tahun juga. Lalu mereka di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Analaha, analaha. Kata Nabi, akulah yang punya syafaat. Akulah yang akan berikan syafaat kepada kalian. Lalu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jalan di bawah aras. Nabi bersujud. Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dibaca oleh siapapun, dengan pujian-pujian yang tidak terucap oleh Nabi siapapun, dengan pujian-pujian yang belum pernah terucap oleh Rasul manapun. Tatkala Nabi Muhammad SAW sujud di bawah aras, maka kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'saka saltuqa isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kepadaku agar aku kabulkan permintaanmu, dan mintalah syafaat kepadaku, niscaya aku akan berikan engkau syafaat. Lalu Nabi meminta kepada Allah supaya umat manusia segera diurusi, segera diintrogasi. Lalu jadilah di situ namanya hisab. Nanti ibu akan dihisab satu persatu. Ibu dihisab di hadapan Allah. Satu persatu manusia di padang mahsyar itu akan dihisab, ditanyai. Apa pertanyaannya? Nanti ibu akan melihat sendiri gambaran kehidupan. Maka ibu akan melihat nanti di situ dari ibu usia balik sampai ibu wafat, ibu akan Allah perlihatkan kehidupan dunia. Nah, ditanya satu persatu terus, tapi umat Nabi Muhammad SAW ketika dihisab tidak terlihat oleh umat yang lain. Nanti ibu dihisab sama Allah, enggak dilihat sama orang lain. Allah sengaja menutupi kekurangan aib umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Selesai. Penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, tapi masuk sirat. Nyebrang sirat. Ya, setelah dihisab, kemudian mereka ditimbang amalnya ditimbang. Nanti ibu punya amal ditimbang bu, ibu kepengen amalan baiknya berat gak? Kepengen. Nah, ada satu amalan kata Nabi, amalan untuk supaya timbangan amal kita berat. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani 'inda rahman. Kata Nabi, ada dua kalimat yang kalau dibaca ini untuk memberatkan timbangan nanti di padang mahsyar. Dua kalimat ini timbangannya berat, diucapkan ringan dengan lisan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Apa itu? Ibu baca tuh supaya nanti timbangan amal ibu berat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. 100 kali. 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. 100 kali pengalaman ibu. Kalau Facebook berapa jam coba? Ibu kalau main itu berapa jam coba? Nih bapak-bapak nih kalau Facebookan berapa jam? Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim 100 kali gak lama. Ya, masing-masing akan ditimbang amalnya, kemudian yang dia mendapat keuntungan masuk ke surga, yang celaka masuk ke dalam
neraka. Singkat cerita, kalau semua dibahas lama 2 jam nggak habis. Ini udah 1 jam, 10 menit lagi Bu ya. Lalu tak udah 10 menit lagi. Enggak nanya dulu. Lalu tak berjalan. Ceramah itu ukuran 1 jam. Kalau lebih hitungannya lembur. Siap? Bahagia. Tapi itu udah 1 jam. Kalau lebih hitungannya lembur 10 menit. Kemudian lagi sabar ya. Ini ceritanya belum selesai kan, jadi nggak jelas ya. Nah, singkat cerita. Ketika manusia sudah masuk ke dalam surga yang ahli surga dan manusia yang ahli neraka masuk ke dalam neraka. Suatu ketika semua manusia sudah dihisab dan yang ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah bilang sama Jibril, apa kata Allah? Ya Jibril, ma fa'alal asun min ummati Muhammad. Wahai Jibril, apa yang terjadi dengan umat Muhammad yang tukang maksiat? Ini maksudnya ini kita Bu. Jibril, coba umat Nabi Muhammad yang tukang maksiat seperti apa keadaannya, kata Allah. Kata Jibril, ya Allah, engkau lebih tahu dari saya. Keadaan mereka engkau maha tahu. Jadi Allah nanya bukan Allah nggak tahu. Allah tanya Jibril, Jibril, itu keadaan umat Nabi Muhammad yang tukang maksiat yang masuk neraka keadaannya seperti apa? Bukan Allah nggak tahu. Tapi kalau nggak begitu kan nggak ada cerita, ya kan? Nah, Allah tanya Jibril, kata Jibril, ya Allah, engkau lebih tahu keadaan mereka daripada saya. Terus kata Allah, intolik, kata Allah, intolik. Udah, kalau bahasa intolik bahasanya mau OTW gitu kan, OTW, maksudnya tengok, kata Allah. Udah tengok, ya. Kamu tengok Jibril bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad. Jadi yang ditanya Allah umat Nabi Muhammad. Kalau orang-orang kafir itu kalau masuk neraka udah gak ada harapan keluar. Nah, cuma umat Nabi Muhammad yang saat itu dapat perhatian Allah sekalipun sudah masuk ke dalam surga. Nah, kemudian malaikat Jibril OTW tuh, OTW kemana? Nah, ke neraka tuh, orang dalam ke neraka OTW-nya tuh. Nah, yang jaga neraka siapa namanya? Malaikat. Malaikat ini orangnya songong, bukan orang. Malaikatnya songong, gak ada senyumnya. Songong orang malaikat itu. Hanya ketika Jibril datang di situ, kata malaikat, Jibril, ngapain lo kesini? Kalau bahasa kita kayak gitu, Jibril, lo ngapain lari? Aku diperintah Allah untuk nengok umat Nabi Muhammad yang sisa tuh, kata Jibril. Kata malaikat Jibril, itu umat Nabi Muhammad kasihan banget di neraka tuh. Kenapa? Tempatnya sempit, keadaannya buruk sekali tuh, kata malaikat. Nah, akhirnya kata Jibril, Malik, coba tutup, buka tutupnya tuh. Jadi kata malaikat Jibril, wahai Malik, coba kamu buka pintu neraka, saya pengen lihat keadaan mereka. Akhirnya sama malaikat Malik itu pintu neraka dibuka. Nah, begitu dibuka, ditengok tuh di bawah tuh, neraka tuh di bawah. Makanya ada jurang neraka, neraka di bawah. Akhirnya malaikat Jibril itu melihat orang-orang yang sedang disiksa. Kayaknya orang Makassar ada kayaknya di sini. Lumayan banyak. Ya. Banyak kan ibu-ibu. Iya, kata Jibril, orang Makassar banyak nih. Ini ibu-ibu banyak orang Makassar. Ketika malaikat Jibril nengok nih, nah ada orang Makassar nih. Ini lagi didudukin sama malaikat Jabalia. Bukan orang Makassar, bercanda. Ini ada umat Nabi Muhammad yang saat itu lagi disiksa sama malaikat Jabalia, lagi didudukin. Terus dia melihat malaikat Jibril. Nah, kalau malaikat Jabalia itu kan tampaknya serem, beringasan, tukang gebukin orang. Tapi dia melihat muka wajah malaikat Jibril yang sangat tampan. Dia berkata, malaikat Jabalia itu siapa tuh? Tampan banget. Kata nih orang nih, ini kira-kira orang Makassar bukan? Ini jamaah musola
Ini apa? Pak Mutaknya bawa sama Al Wajib. Kitanya nih. Mana jatuhnya? Siapa tuh? Gampang banget. Kata jatuhnya, oh itu Jibril. Jibril yang dulu ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Ternyata dia umat Nabi Muhammad. Ingat sama Nabi Muhammad. Oh iya, Nabi Muhammad Nabi saya itu Nabi saya itu. Ingat ya. Begitu diazab baru ingat Nabi Muhammad. Jatuhnya Nabi Muhammad Nabi saya. Aku ini kan umatnya. Akhirnya dipanggil kepada Jibril. Jibril. Contoh. Kalau itu kan nggak seru masa Jibril. Ya. Jibril. Nah Jibril nengok. Itu kalau manusia ini, Pak. Manusia ini, Pak. Enggak. Kita manggilnya Jibril. Nah Jibril nengok. Katanya orang, tolong sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi kami. Yang memisahkan kami dengan Nabi Muhammad adalah maksiat kami. Keadaan kami tersiksa. Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Nah, Jibril dengar. Lalu Jibril setelah dengar itu orang teriak-teriak manggil Nabi Muhammad, Jibril lapor kepada Allah. Ketika lapor kepada Allah, bukannya Allah nggak tahu ya, Allah nanya. Apa kata Allah? Ya Jibril, apa yang kamu lihat tentang Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad dalam neraka? Apa yang kamu lihat keadaan umat Nabi Muhammad yang disiksa dalam neraka? Terus kata Jibril, ya Allah, ma aswa'a halakum wa adyaqa makanuhum. Ya Allah, keadaan umat Nabi Muhammad tempatnya sangat sempit dan mereka mengalami siksaan yang sangat luar biasa. Terus kata Allah, hal sa'alu syai'an, kata Allah, apakah mereka meminta sesuatu kepada kamu? Kata Allah. Kata Jibril, ya Rabbi, na'am, ya, mereka meminta sesuatu kepada saya. Mereka bilang sama saya supaya saya menyampaikan salam kepada nabinya, maksudnya Nabi Muhammad. Mereka bilang sama saya supaya saya menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan memberitakan keadaan mereka yang sedang diadab oleh Allah dalam neraka. Mereka bilang sama saya, berikan kabar ini kepada Nabi Muhammad bahwa kami dalam neraka disiksa oleh Allah. Terus kata Allah, ya Jibril, intalik wa akhbirhu. Kata Allah bilang, Jibril, yaudah, kamu tengokin Nabi Muhammad SAW. Kasih tahu Nabi Muhammad keadaan umatnya. Lalu saat itu Nabi Muhammad SAW lagi di surga. Kemudian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Wahai Nabi Muhammad, barusan saya OTW ke neraka. Saya tengok umatmu di neraka yang diadab sama Allah. Mereka menitip salam kepada engkau. Mereka bilang kepada aku supaya engkau memperhatikan mereka, memberikan syafaat kepada mereka. Nabi Muhammad ketika dengar ada umatnya yang diazab di neraka, maka Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di bawah aras. Berdiri di bawah aras, Nabi Muhammad sujud yang sangat ramah. Nabi Muhammad berdoa di kala itu, sujud membaca tasbih, memuji Allah dengan tasbih yang belum pernah dibaca di dunia, dengan pujian-pujian yang belum pernah dibaca oleh siapapun di alam dunia. Kemudian ketika Nabi Muhammad sujud, kata Allah, ya Muhammad, irfa' raksaka siltuqa isfa' tusafa. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan permintaanmu, dan mintalah kamu syafaat kepadaku, niscaya aku akan berikan syafaat kepadamu. Terus Nabi berdoa, apa doa Nabi? Ya Allah, umatku yang berdosa sudah engkau berikan hukuman, umatku yang durhaka sudah engkau siksa ya Allah, maka berikan saya izin untuk memberikan syafaat kepada mereka ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar, itu di surga ini. Ketika ada umatnya yang bertinggal dalam neraka, terus kata Allah, qad syafa'tuka fihim. Kata Allah, ya sungguh aku sudah berikan syafaat kepadamu untuk umatmu.
faqin nara fakhruj minha man qala la ilaha illallah. Terus kata Allah, ya udah wahai Nabi Muhammad, datanglah kamu neraka, kamu keluarkan isi neraka jahanam itu untuk umatmu yang ada imannya walaupun imannya sebiji sawi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad pernah berkata dalam hadis, idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara amara Allah Ta'ala an yahruja minan nari man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah memerintahkan malaikat supaya mengeluarkan umat Nabi Muhammad yang mana mereka dikeluarkan dari neraka sekalipun mereka hanya punya iman sebiji gandum. Ini ceritanya orang punya iman gak punya amalan. Dia pernah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pun pas kawin. Untung kawin, kalau nggak kawin polos. Itu pun diajar sama pengurus sampai mati-matian. Ngajarin sehari nggak bisa. Untung kawin, ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mati membawa iman, maka orang tersebut masuk ke dalam surga, tapi ada syaratnya dicuci dulu, digosok dulu, dijemur dulu, disetrika dulu, baru masuk lemari. Kayak pakaian tuh, ibu punya suami beli pakaian harganya 1 juta, dipakai kerja 1 bulan, bau nggak bu? Bau nggak? Bau apa? Bau terong. Nah, baju kotor sebelum masuk lemari cuci dulu. Habis cuci disikat, dikucek, jadi kucek, dijemur. Habis jemur setrika, baru masuk lemari. Itulah hakikatnya manusia. Ketika mati bawa dosa belum terampuni, kalau mau masuk surga ya dicuci dulu dosanya. Artinya apa? Setiap manusia yang masuk ke dalam surga itu dosanya sudah dicuci. Yang jadi masalah di akhirat nyucinya bukan laundry, nyucinya adalah api neraka. Dan kemudian Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu semua orang-orang yang di neraka jahanam, umat Nabi Muhammad yang zalim itu dikeluarkan semua, udah pada penyok, pada bonyok, pada gosok. Jadi ibu-ibu yang cantik-cantik udah nggak cantik lagi tuh, dah pada penyok. Kemudian mereka dimasukkan namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Mereka masuk ke sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh menjadi laki-laki yang ganteng-ganteng kayak Hadirin Ali. Tepuk tangan dong. Yang perempuan cantik-cantik, siapa coba? Ya. Nah, jadi ini yang udah masuk neraka ini dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan, tumbuh menjadi manusia yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, umurnya 32 tahun. Nanti bu, ya, ibu nanti di akhirat menjadi perawan. Alhamdulillah. Walaupun ibu sekarang dan nenek-nenek jangan sedih bu. Nanti di akhirat umur ibu umurnya 32 tahun menjadi perawan lagi. Alhamdulillah. Mereka menjadi pria yang ganteng-ganteng, cewek yang cantik-cantik menuju surga, tapi di jidatnya tertulis tulisan Al-Jahannamiyun, artinya bekas penghuni neraka. Nanti kalau kita di surga ketemu orang Mekarsari, kok baru masuk macet? Macet di mana bro? Di Kukun. Bohong. Ini ada stempel juga Al-Jahannamiyun. Tuh, kita kali keren. Mau pasar Jahannamiyun. Nanti ibu ketemu temannya, Al-Jahannamiyun. Ini neraka. Mudah-mudahan kita semuanya gak ada stempel Pak. Amin. Mudahan gak ada stempel. Artinya kalau di sini gak ada tulisan Al-Jahannamiyun berarti tidak masuk neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan
yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini sudah jam 12 kurang seperempat. Ya, ini udah habis. Ini yang saya ngomong udah habis sudah ada lagi lah buat besok lagi. Ya, jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan kata-kata, kurang sopan, tutur kata yang kurang bagus atau apa namanya kurang apa sih tutur kata yang kurang sopan lah, mohon dimaafkan. Sekian sedikit yang disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya masuk surga tanpa hisab. Masuk surga di belakang Nabi Muhammad SAW tidak pakai mampir dulu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.